Nah, ya. Nah, ini tentunya kita ingin dengar ini pandangan dari Bang Rocky ini ya tentang perempuan, politik dan kepemimpinan. Silakan Bang Rocky. Ini 3 isu, perempuan, politik, dan kepemimpinan yang jadi beban peradaban sebetulnya. Dulu tidak dianggap bahwa boleh membicarakan perempuan di dalam kaitan dengan kepemimpinan dan perubahan itu. Karena dianggap perempuan itu konservatif, tempatnya di dapur. Paling jauh mainnya tuh ke ruang tamu, nggak boleh nyebrang jalan. Karena jalan itu adalah wilayah publik, wilayah laki-laki itu. Jadi selalu dianggap bahwa domestifikasi perempuan itulah yang jadi nature dari dia. Tapi sejarah kemudian perlihatkan bahwa ini paradoksnya justru memungkinkan kita untuk mempertanyakan mengapa dunia domestik itu yang sering dianggap sebagai istana perempuan, justru di dalamnya terjadi violence. Jadi kejahatan terhadap perempuan justru terjadi di dalam rumahnya sendiri yang adalah istananya. Nah, kalau kita lihat data beberapa dekade lalu bahkan lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya ketimbang yang tewas di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir, nggak bisa nyebrang jalan, sehingga mestinya dia meninggalnya di jalan raya. Mak kalau sen ke kanan dia belok ke kiri, itu mestinya dia disenggol oleh tronton. Tetapi datanya statistik memperlihatkan lebih banyak perempuan yang tewas di dalam istananya daripada di jalan raya. Tewas karena politik patriarki. Seorang perempuan yang terlambat menyediakan kopi karena suaminya baru pulang habis rapat DPR lalu ditempel hanya karena terlambat menyiapkan kopi sore. Seorang perempuan yang disiksa di kamar kosnya oleh pacarnya yang menghendaki aborsi. Jadi tadi benar diterangkan oleh Pak Ludem tadi, supaya startnya itu yang tadinya timpang garis startnya disamakan dulu, baru lakukan kompetisi. Kan ini terjadi sejak 25 abad lalu ketika di Yunani tempat demokrasi dihasilkan, perempuan dianggap sebagai second sex, sebagai orang yang tidak mampu berpikir, karena itu nggak boleh masuk dalam politik. Aristotle misalnya, filsuf atau disebut bapak ilmu pengetahuan, bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Jadi otaknya tetap otak anak-anak, tubuhnya aja yang membesar. Dengan kata lain tidak mampu berpikir. Nah, sebetulnya kita berutang pada perempuan, bahkan saya sebut utang peradaban. Karena selama 25 abad perempuan disingkirkan dari wilayah publik. Baru akhir abad 19, akhir abad 20 ada gerakan feminis, gerakan emansipasi perempuan yang imbasnya sampai ke Indonesia, yang kemudian merevisi cara pandang itu. Nah, Puan hari ini ingin mempraktekkan revisi itu. Jadi saya anggap bahwa dari awal memang Indonesia harus dituntun dengan prinsip politik perempuan. Kenapa? Karena kita pakai istilah ibu pertiwi. Kepertiwian itu dan keibuan itu melekat langsung pada cara kita melihat keadilan. Saya ringkas dulu ya. Politik itu hanya disebut politik kalau dia dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Politik adalah alat untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi. Nah, perempuan adalah ahli di dalam distribusi keadilan. Laki-laki adalah ahli dalam akumulasi. Karena itu justice hanya ada pada pengalaman perempuan. Sebetulnya begitu. Laki-laki ngerti justice itu setelah baca John Rawls, John Locke, segala macam. Tapi perempuan mengerti justice tanpa perlu membaca teori. Kenapa? Karena sejak dari awal rahimnya dia sudah mempraktekkan politics of care, politics of justice. Seorang perempuan yang hamil, rahimnya itu, dia harus membagi nutrisinya dengan dirinya sendiri supaya dia sehat, juga dengan bayinya. Itu adalah politik keadilan yang paling natural. Jadi membagi keadilan itu adalah hakikat dasar perempuan. Itu disebut karena dia memberi kehidupan, maka dia pasti akan mempertahankan kehidupan. Laki-laki lain, laki-laki itu mencuri keadilan agar supaya
dia bisa puaskan egonya untuk berkuasa. Karena itu kita sebut korupsi. Jadi sekali lagi filosofinya tetap bahwa politik itu memang harus diasuh oleh ethics of justice, bukan ethics of power. Nah, perempuan terlatih untuk itu. Sekarang kita lihat halangannya itu. Halangan itu ada pada arogansi laki-laki tentu saja, yang tidak menghendaki perempuan ikut di dalam pengambilan keputusan. Kalau masuk DPR ya udahlah bagian-bagian yang panitia apa, komisi yang ke perempuan-perempuanan enggak. Jangan kalau bisa jangan masuk banggar karena perempuan nggak bisa matematik gitu. Kalau bisa jangan masuk bidang pertahanan keamanan karena itu berbahaya, memerlukan berbagai macam kemampuan antisipasi. Padahal data dunia mengatakan kalau terjadi perang antara laki-laki dan perempuan, operatornya laki-laki dan perempuan lebih cermat untuk memutuskan go nuklir atau batalkan. Karena kepekaan dia di atas tools komputer itu lebih tajam daripada laki-laki. Kalau misalnya ada perang dan seorang laki-laki mengoperasikan mesin perang, dia mungkin berhitung kalau dia tembakkan misilnya itu dari sebut aja dari Solo ke Monas, dia mungkin berpikir loh nanti di situ ada selingkuhan gue, jadi gue batalin nembakin misil itu. Tapi kalau perempuan sekali dia putuskan untuk lakukan eksekusi, dia nggak ragu, karena dia tahu dia lakukan itu dengan kalkulasi yang adil. Jadi itu dibikin simulasi di dalam modeling computer aided war, perang yang dibantu oleh komputer. Perempuan lebih mampu untuk mengeksekusi daripada laki-laki. Laki-laki suka gemetar tangannya. Tentu ini bukan mengatakan bahwa sebaiknya perempuan ikut dalam politik kekerasan dalam perang, bukan. Ini cuma mau memperlihatkan bahwa perempuan lebih kuat sebetulnya secara mental untuk memutuskan daripada laki. Tubuh perempuan dirancang untuk menahan misteri, bukan sekedar pain, rasa sakit, tapi misteri, penderitaan batin. Sebetulnya karena penderitaan batin itu disodorkan oleh politik laki-laki yang injustice. Kita bayangkan misalnya kalau seorang laki-laki dia menstruasi itu hari kedua dia langsung pingsan karena dia nggak mampu nahan pain. Apalagi kalau laki-laki harus melahirkan, bukan ke-7 dia tewas gitu. Karena alam tidak memfasilitasi kemampuan itu pada laki-laki. Jadi sekali lagi, politik perempuan itu nature-nya memang ada disediakan oleh alam. Politik laki-laki tidak natural, dia dibuat